Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah kita kembali bisa melanjutkan kajian rutin kita tahsin. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tahsin surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab dinamakan juga dengan surat Al-Masad. Al-Masad ya. Ini menceritakan kisah tentang Abu Lahab. Ya, untuk mengefisienkan waktu, insyaallah kita akan langsung tahsin. Namun sebelum kita mulai Al-Lahab, kita akan mereview surat Al-Ikhlas. Ya. Mengingat ada hukum yang penting yang perlu kita ulangi lagi. Ya, silakan nanti diikuti baca surat Al-Ikhlas, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ahadunillah ya. Kita lagi membiasakan menyambung. Cara menyambung ayat pertama dan kedua di surat Qul yang tepat adalah Qul huwallahu ahadunillah. Penjelasannya sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, nanti bisa dirujuk di YouTube. Namun yang pasti cara bacanya adalah Qul huwallahu ahadunillah. Kita ulangi lagi sekali lagi. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, kita akan lanjutkan ke surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab disebut juga dengan surat Al-Masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Jemaah semua yang dimuliakan Allah SWT, insyaallah kita akan mengkaji hukum-hukum yang ada di surah Al-Lahab. Pertama, di ayat pertama, tabbat yada, ya. Ta itu tidak perlu lidah kita keluar ya, tidak perlu tabbat ya. Karena huruf yang digigit oleh lidah itu 3, Pak. Za, sa, sama dha. Ya, jadi tabbat itu ujung lidah di langit-langit atau di gusi atas, di seri atas. Dia huruf ta itu satu tempat dengan to dan dal. To, data. To, Bapak kalau nyebut to huruf to ujung lidah ya. Kalau ini istilahnya gigi atas, nah di sini Pak, gitu. To, da, ta. Nah, itu satu tempat.
Jadi tak itu nggak di depan, tak nggak gitu Pak. Jadi tak itu nggak tak. Kadang ada orang baca tabat, tabat ya, ya. Karena yang digigit itu cuma 3, da, sa, zo. Kalau tak itu tempatnya po, da, sama tak. Jadi kalau ibaratnya ini lidah, ini gigi nih Pak, gigi atas, nah gini, po, da, tak. Jadi tabat yada, yada di sini panjang Pak ya. Kita akan bahas hukumnya. Ya. Jadi Pak, saya akan bahas 2 hukum. Ada namanya mad wajib, ada namanya mad jaiz. Mad wajib sama mad jaiz. Dia kembar Pak, mirip. Ya. Mad jaiz. Mad secara bahasa panjang. Mad panjang. Wajib secara bahasa wajib, harus. Jaiz secara bahasa boleh. Jaiz boleh. Nah, rumusnya mirip Pak. Ya, rumusnya mad wajib itu rumusnya adalah ketika mad bertemu dengan hamzah. Sama ini juga mad bertemu dengan hamzah. Bedanya di mana? Bedanya kalau mad wajib rumusnya mad bertemu hamzah dalam satu kata. Dalam satu kata. Kalau ini beda kata. Kalau jamaah ada yang bertanya, mad itu apa? Ini rumus dasar yang perlu kita tahu bersama. Mad itu, kalau disebut mad itu ada 3 macam, 3 bentuk. Waw sukun sebelumnya domah Pak. Jadi kalau ada kalimat misalnya unu, nah ini namanya mad. Waw sukun sebelumnya domah. Pokoknya waw sukun sebelum domah itu namanya mad. Yang ini mad asli namanya. Yang kedua, ya sukun sebelumnya kasroh. Contohnya nafi, diha, i. Pokoknya kalau ada ya sukun sebelumnya kasroh. Yang ketiga, alif sebelumnya fathah. Contohnya ola misalnya. Ola. Nah, ini 3 rumus Pak. Ini yang namanya mad. Rumus dasar yang harus kita tahu. Dibacanya 2 harokat. Ini rumus dasar. Kalau kita perhatikan di sini, seperti misalnya kalimat unu. Di sini waw sukun sebelumnya domah. Ini mad namanya. Jenis pertama mad. Yang kedua ya sukun sebelumnya kasroh. Ya sukun sebelumnya kasroh. Yang ketiga ini alif sebelumnya fathah. Alif itu nggak dikatakan sukun ya, karena alif tidak menerima harokat. Nah ini mad Pak. Ini yang namanya mad. Ya. Ulama telah menyingkatnya supaya kita gampang mengingat dengan lafaz kalimat juga. Nu i ha. Bapak ingat aja nih satu kata nu hi ha. Dengan menghafal satu kata ini 3 rumus ini sudah masuk Pak. 3 rumus ini sudah masuk. Nu waw sukun sebelumnya domah. Hi ya sukun sebelumnya kasroh. Ha alif sebelumnya fathah. Nu hi ha. Diingat aja Pak. Saya tulis ulang mungkin ya, karena biar enggak. Ya. Jadi cukup diingat kalimat nu hi ha. Dengan menghafal ini Bapak sudah mengingat rumus mad. Ini yang namanya mad Pak. Ini yang namanya mad. Oke. Nah, adapun mad wajib rumusnya adalah pertemuan mad dan hamzah dalam satu kata. Kita langsung ambil contoh. Contoh, misalnya kalimat jaa. Kalimat jaa, Pak. Kalimat jaa.
Ja. A. Lihat, perhatikan. Ja. Ini mad, Pak. Ini madnya. Ja. Ini mad. Kenapa itu mad? Karena ini Pak, rumusnya masuk. Alif sebelumnya fathah. Ya Pak ya? Ini madnya. Ini hamzahnya. Nah, pertemuan mad dan hamzah dalam satu kata, ini namanya mad wajib. Artinya apa? Wajib dipanjangkan. Wajib dipanjangkan. Makanya dimudahkan oleh para ulama, kalau tulisan yang seperti ini sudah ada tanda khusus Pak. Tandanya bendera atau alis. Begini. Bapak bisa lihat di surat setelahnya. Surat An-Nasr. Idza ja'a nasrullah. Kalimat ja'a. Idza ja'a itu ada tanda alis Pak. Tanda alis atau tanda bendera. Kayak gini ya. Kan kalau ja'a. Nah ada tanda gini Pak. Nah ini. Pokoknya rumus sederhana baca Quran gini Pak. Kalau ada tanda gini, alis atau bendera, udah dipanjangin aja. Idza jaa, terlepas berapanya itu nanti kita bahas. Yang pasti adalah kalau ada tanda bendera atau alis itu dipanjangkan. Nah, ini namanya mad wajib Pak kalau kayak gitu. Kalau mad jaiz seperti apa? Kalau mad jaiz mirip. Mad bertemu hamzah tapi beda kata. Saya izin hapus karena itu udah ada di atas. Contohnya ini yang kita baca. Tabbat yada abi. Kalimat yada abi. Abi. Kalau Bapak perhatikan yada abi, di sini pertemuan mad dan hamzah. Ini madnya Pak. Nah. Alif sebelumnya fathah. Ini rumus mad ya. Alif sebelum fathah. Nah, bertemu hamzah. Cuman beda kata Pak. Madnya di sana di kalimat yada, hamzahnya di kalimat abi. Abi itu artinya bapak. Yada itu tangan. Nah, jadi memang kalau kita paham bahasa Arab lebih mudah. Nah, jadi dalam lafaz yada abi, yada ini mad Pak. Ini madnya. Ini madnya. Karena alif sebelumnya fathah. Dan ini hamzahnya. Pertemuan pada kalimat yada abi, pertemuan mad dan hamzah, tapi beda kata. Sehingga hukumnya namanya mad jaiz. Walaupun sebagian ulama menambahkan namanya Pak melengkapi. Mad wajib muttasil. Kalau mad jaiz namanya mad jaiz munfasil. Apa arti muttasil? Apa arti munfasil? Fasil, maaf Pak. Muttasil artinya bersambung. Itu tadi maksud saya. Karena dalam satu kata. Munfasil secara bahasa terpisah. Namun terlepas dari itu namanya mad wajib atau mad jaiz. Itu untuk semula. Bedanya apa Ustadz? Bedanya dari cara bacanya Pak. Kalau mad wajib itu nggak ada negosiasi lagi Pak, harus panjang. Nggak ada nego lagi, harus panjang. Ya, 5 lah sekitar itu. Kalau mad jaiz namanya aja jaiz itu boleh. Kalau wajib, nggak boleh dilanggar, harus panjang. Mad panjang, wajib ya wajib. Artinya wajib panjang. Jadi pada kalimat jaa, misalnya idza jaa nasrullah, itu wajib panjang. Idza jaa wajib panjang. Nggak boleh pendek, nggak boleh idza jaa nasrullah, nggak boleh. Adapun mad jaiz, mad panjang, jaiz boleh. Artinya boleh panjang banget, boleh sedang. Pada kalimat yada abi, boleh Bapak panjang banget. Tabbat yada abi, boleh. Atau sedang 2 harokat boleh. Tabbat yada abi, boleh. Yang penting minimal 2. Minimal yang mad jaiz itu 2. Ya. Kita kalau berbicara masalah berapa panjangnya, ini nanti ulama berbeda pendapat. Taruhlah kita ambil 5 ini. Ini boleh 2, boleh 4, boleh 6. Jadi pada kalimat yada ini hukumnya mad jaiz. Dalam kaidah tajwid mad jaiz itu boleh 2, boleh 4, boleh 6. Sehingga cara bacanya sah kalau kita baca tabbat yada abi atau tabbat yada abi atau panjang sekali tabbat yada abi, seperti itu Pak. Bisa dipahami Pak ya?
Oke, kita lanjut. Itu catatan pertama. Kemudian tabbat yada abi lahabiu, Pak. Itu tanwin bertemu waw. Ini sangat dasar sekali ya, hukum dasar yang harus kita tahu sebenarnya. Kami sudah merangkum sebenarnya. Jadi mungkin bisa Jafri ke Pak Didi ya untuk masalah PDF-nya, Pak. Ya, karena hukum nun mati dan tanwin ini hukum dasar yang harus tahu kita. Sudah kita rangkum, nanti mungkin bisa dipelajari di PDF. Intinya adalah bahwa tanwin itu apa sih? Patah tain, domah tain, kasroh tain. Nih, lahabin kan nih, lahabin Pak, kasroh tain. Nah, setelahnya waw. Nah, ini namanya idgham. Masuk. Maka cara bacanya tabbat yada abi lahabiu seperti itu. Enggak boleh lahabin watab, enggak boleh. Harus lahabiu watab. Nah, ini watab nanti kita baca ulang. Nanti saya jelaskan kalimat watab. Ini Al-Qur'an ini bagus juga Pak buat pemula ini. Karena di sini sudah dituliskan seperti lahabi idgham. Watab qalqalah. Jadi memudahkan buat Bapak. Sekarang tuh Masya Allah percetakan sudah luar biasa Pak ya, berkembang. Ada yang memudahkan dengan warna. Ada yang dengan warna. Ya, ada yang dengan nama langsung seperti ini. Kalau idgham. Jadi Bapak cukup paham aja idgham itu artinya masuk. Oh, berarti kalau ini idgham dibacanya lahabiu. Qalqalah mantul. Ada pantulan watab seperti itu. Oke, kita baca ulang Pak. Tabbat yada abi lahabiu watab. Ya, lahabiu ini kan idgham Pak ya. Kalau kita kaji kembali ke awal tingkatan gunnah itu ada 5. Ada tasydid, nun dan mim bertasydid. Kemudian ada idgham. Nah, ini tingkatan kedua Pak. Jadi agak ditahan di sana sekitar ya 2 detik lah. 2 harokat mungkin. Tabbat yada abi lahabiu. Enggak, lahabiu watab. Kan ini namanya Pak idgham bigunnah. Ini namanya idgham bigunnah Pak. Mungkin ini sebagian saya hapus. Kalimat nuhnya apa? Idgham bigunnah. Idgham bigunnah. Idgham bigunnah. Ini rumusnya kalau patah tain, kasroh tain atau domah tain. Ini namanya tanwin, Pak. Bertemu dengan huruf yang 4. Disingkat oleh ulama yanmu. Ya, nun, mim, waw. Yanmu disingkat oleh ulama. Ya, nun, mim, waw. Kalau Bapak pusing ya, saya ya, nun, mim, waw. Ya, nun, mim, waw. Pokoknya kalau Bapak lihat tanwin bertemu salah satu dari mereka dalam kalimat ayat ini misalnya lahabiu misalnya. Kalimat lahabiu. Nah, ini tanwin nih, Pak. Watab. Nah. Watab. Nah, ini kejadian nih hukumnya. Tanwin bertemu dengan waw. Oh, namanya idgham bigunnah. Idgham apa sih artinya? Idgham itu masuk. Gunnah itu suara yang enak di hidung, Pak. Ya, dengung. Jadi, ketika kita baca lahabiu itu idghamnya. Lahabiu itu idghamnya. Tapi kalau kita baca gini, Pak, lahabiu watab itu cuma idgham doang. Sedangkan ini kan namanya idgham bigunnah. Ada 2 PR kita. Lahabiu itu idghamnya. Gunnahnya di mana? Di hidung. Lahabiu watab seperti itu, Pak. Jadi kurang tepat kalau baca lahabiu watab. Lahabiu itu idghamnya. Idgham itu masuk. Idgham masuk. Tapi kan ada yang kedua, bigunnah. Apa tuh gunnah? Dengung di hidung. Jadi kalau kita baca lahabiu watab idgham doang itu, gunnahnya enggak ditunaikan. Kan dia namanya idgham bigunnah. Maka ada 2. Masuk dulu lahabiu, yang kedua gunnahnya di hidung, ditahan. Lahabiu
wa tab. Bisa dipahami, Pak? Iya. Kecil ya. Iya. Saya hapus lagi, Pak ya. Ya, yang ini. Kol-kolah nih. Bentar kita hapus dulu. Maaf. Kita akan bahas kalimat watab. Kol-kolah, Pak. Kol-kolah. Oke. Kol-kolah secara bahasa itu mantul, memantulkan. Jadi kol-kolah itu memantulkan huruf E. Ya. Kita ambil aja langsung 3, dibagi 3. Walaupun sebagian ulama membagikan menjadi 2. Kol-kolah kecil, sedang, besar. Kalau dalam bahasa Arabnya sugro, wusto, kubro. Sugro, wusto, kubro. Kecil, sedang, besar. Nah, ini biar mudah saja. Nah, rumusnya gampang, Pak. Sebentar. Kol-kolah itu hanya berlaku di berapa huruf, Pak? 5 huruf. Hurufnya apa? Ba, jim, dal, toko. Disingkat baju di toko. Tuh, masih ingat. Ba, jim, dal, to, kof. Disingkat oleh ulama kita Indonesia, baju di toko. Jadi 5 huruf ini yang boleh dipantulkan atau ada pantulan E. Kayak sekarang nih. Watab. Nah, ujungnya B nih, Pak. Ba. Nah, boleh. Cuman kita ingin membahas pantulannya, durasi pantulannya. Kecil, atau sugro, Pak ya. Kecil, sedang, besar. Rumus kalau kecil, Pak, itu di tengah. Di tengah bacaan. Di tengah. Contohnya, alam naj'alil. Atau yang ini aja, Pak. Pada surat Kulhu, Pak. Kalau Bapak lihat ayat ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid. Ini kol-kolah kecil. Kenapa kol-kolah kecil enggak sedang? Karena dia di tengah bacaan, Pak. Bukan di tengah kata ya. Di tengah bacaan. Kan kita masih baca. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid. Ini namanya kol-kolah kecil. Pantulannya kecil. Maka ada pantulannya. Lam yalid wa lam yalid. Tidak perlu dinamakan. Tidak perlu menampakkan seperti ini. Lam yalid wa lam yulad. Tidak seperti itu. Lam yalid itu dal mati. Dal termasuk huruf baju di toko. Boleh dipantulkan, tapi lihat dia di mana posisinya. Oh, dia posisinya di tengah bacaan. Maka jatuh hukumnya kecil. Mantul tapi kecil. Lam yalid wa lam. Ada pantulan tapi enggak terlalu nampak. Beda seperti yulad. Yulad itu masuk ke sedang. Kalau sedang di akhir. Di akhir bacaan. Kalau lam yalid itu kecil. Yulad sedang. Maka perbedaannya lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Beda, pantulannya lebih beda, Pak. Kalau yang besar itu di mana? Sama di akhir. Cuman yang membedakan plus ada tanda W, Pak. Ada tanda tasydid. Kayak yang sekarang kita baca nih. Lahabi watab. Sudah di akhir ada tanda tasydid. Maka itu besar. Bagaimana cara membedakan yang sedang sama yang besar? Contoh, Pak. Pada surat ini Al-Lahab. Kita ingin membandingkan lafaz tabbat yada abi lahabi watab sama ayat kedua ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Watab ini jenis kol-kolahnya kecil, sedang, besar, Pak. Besar. Kenapa besar? Karena di akhir plus ada tanda tasydid, tanda W. Kalau kasab ayat kedua wa ma kasab. Ini apa, Pak? Sedang. Kenapa sedang? Karena di akhir. Tapi enggak ada tandanya. Maka cara bacanya beda.
Kita mulai yang sedang dulu. Yang sedang, yang kasab nih Pak. Cara bacanya langsung dipantulkan. Wa ma kasab, kasab, lam yalid wa lam yulad. Qul huwallahu ahad. Langsung mantul. Sedang. Langsung mantul Pak. Kasab. Tapi kalau yang besar ditahan dulu baru dipantulin. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Jadi enggak watab, salah. Kalau watab, kalau Bapak baca gini, tabbat yada abi lahabin wa tabb, itu harusnya kayak gini tulisannya. Harusnya kayak gini. Nah, kayak gini. Watab. Berhubung dia ada tanda ini, maka harus ditahan dulu. Ditahan sejenak baru dipantulkan. Watab. Kenapa? Karena dia kategorinya qalqalah besar. Apa itu qalqalah besar atau kubro? Qalqalah yang ada di akhir bacaan plus ada tanda tasydid atau tanda w. Seperti itu Pak. Bisa dipahami Pak? Ya. Kita ulangi Pak. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Lahabiu tetap ditahan Pak. Lahabiu sekitar 2 detik ditahan. Karena ada guna. Idgham biguna. Biguna itu kan tahan di hidung. Jadi lahabiu wa tabb. Seperti itu. Lahabiu wa tabb. Coba kita ulangi Pak ya. Lahabiu wa tabb. Lahabin wa tabb. Seperti itu Pak, dipertahankan. Kita ulangi. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ditahan Pak. Wa tabb ya. Ya, wa tabb. Oke. Kita kayak kedua. Ma'agna. Nah, ma'agna ini kira-kira mad wajib atau mad jaiz, Pak? Mad jaiz. Kenapa? Ma itu madnya. Alif sebelum fathah. Agna itu ada hamzah. Cuman karena beda kata jatuhnya mad jaiz. Kalau mad jaiz itu artinya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Cuman supaya Bapak nggak pusing, sekarang gini aja, Pak. Di mana Bapak lihat tanda alis atau tanda bendera kayak ini Pak, pokoknya di mana Bapak tanda gini, udah itu panjangin aja lah. Untuk awal seperti itu. Insya Allah nggak salah. Ya. Walaupun nanti ada beberapa hukum kalau ditelusuri lagi, sebenarnya nggak salah kalau baca pendek. Maksudnya ada yang boleh baca 2, boleh 4, boleh 6. Cuman kalau kita baca setiap ada tanda panjang, setiap ada tanda alis, dibaca panjang, insya Allah itu benar. Supaya memudahkan, supaya nggak pusing. Iya. Jadi ma'agna itu mad jaiz, Pak. Artinya secara dasar itu pokoknya ada tanda alis, panjangin nggak apa-apa. Boleh. Kalau 2 harokat pun boleh. Kenapa? Karena dia namanya mad jaiz. Ya. Ya. Kemudian agna, goin Pak, huruf goin. Ini rentan qalqalah, rentan orang memantulkan. Jadi huruf go itu, huruf goin, dia bukan huruf qalqalah Pak. Bukan huruf baju di toko. Jadi jangan ada pantulan ma'agna, enggak. Ag, ya. Enggak ada enggak ada. Kemudian go itu sebenarnya huruf isti'la, huruf tinggi, khusus daqdin. Jadi ma'agna Pak kurang lebih seperti ini. Ya, seperti itu. Karena dia tinggi, huruf tinggi, isti'la. Ma'agna. Jangan ada Pak. Hati-hati, jangan ada agna, hati-hati. Ma'agna anhu ma'an. Ain Pak. Ain di sini Pak. Di tengah Pak ya. Kalau di bawah tuh hamzah. Ma'agna anhu.
An. Ain di tenggorokan tengah, Pak. Ain di tengah. Kalau di bawah itu ada hamzah sama ha. Hamzah sama ha. Anhu, ain di tengah, hu di bawah. Jadi turun, Pak. Anhu. Seperti itu. Anhu. Jadi di tenggorokan kita ada 6 huruf, Pak. Ya. Di tenggorokan kita ini, ya. Ini tenggorokan kita, ya. Kalau saya sederhanakan seperti ini. Tenggorokan kita dibagi 3 tempat. Di bawah ada hamzah ha, di atas ada ain ha, di atas lagi goin kho. Ya. Nah. Jadi anhu ma'agna anhu ain di tengah, hu di bawah. Anhu. Iya, anhu. Ya. Bukan anu. Kadang ada orang anu, bukan wu. Ini bukan wau. Ma'agna anhuma. Bukan anuma. Bukan anuma. Kadang ada orang anhuma. Enggak sengaja anuma. Oke. Ma'agna anhuma luhu 2 harokat, Pak. Di sebagian cetakan Al-Quran itu sudah dibedakan, Pak, harokat itu. Jadi domah itu ada yang angka 9, ada yang bentuknya angka 6. Saya nggak tahu, coba dilihat masing-masing. Maluhu, Pak, kalimat maluhu. Kalimat lam sama ha. Ada yang angka 99 atau 9 sama 6. 9-nya kalau di saya nih, di sini dibedakan. Lamnya angka 9, hu-nya angka 6. Nah, ada sebagian kayak gitu. Nah, kalau yang Qur'annya seperti itu sudah dimudahkan. Pokoknya kalau domahnya angka 6, itu agak dipanjangkan 2 harokat. Maluhu. Cuman masalahnya ada cetakan Al-Quran, domahnya sama. Saya nggak tahu, mungkin ada di jamaah yang domah lam sama ha, itu angkanya sama. 99, Pak ya? Khawatir ada yang belum, Pak. Nyambung. Ini, bentar. Pada kalimat maluhu. Nah, kalau yang sekarang ada Al-Quran yang memudahkan. Ini angka 9 domahnya, Pak. U-nya angka 6. Nah. Cuman ada cetakan Al-Quran yang domahnya nggak dibedakan, semuanya angka 9. Seperti di cetakan ini, Pak ya, yang besar. Pak Zul, yang besar ya. Di sini 9 kan, Pak, angkanya, Bapak. Nah, kalau yang cetakan seperti itu nggak dibedakan. Tapi kalau cetakan Al-Quran yang dibedakan kayak gini, ini mempermudah, Pak. Pokoknya kalau domahnya angka 6, itu dipanjangkan. Iya, bacanya tetap panjang. Nggak ngaruh. Cuman maksudnya cetakan itu ada yang memudahkan. Sekarang kan Al-Quran kan berkembang, Pak ya, percetakan. Ada yang membedakan dengan warna. Misalnya kalau warnanya hijau dipanjangkan. Kalau yang Al-Quran saya ini warna plus ada tulisan. Hukumnya ikhfa. Iya, 2 harokat. Iya, 2 harokat. Maksudnya sebenarnya hukumnya sama, ya. 2 harokat yang ini. Cuman ada Al-Quran, ada percetakan yang membedakan kapan domah yang dipanjangkan, kapan domah yang enggak dipanjangkan. Kayak cetakan yang itu nih, Pak. Nah, jadi cara membedakannya, kalau yang dipanjangkan angkanya 6 domahnya. Kalau yang enggak dipanjangkan domahnya 9. Tapi ada juga cetakan dia nggak bedain, pokoknya domah itu 9 ya. Adapun cara membedakan gimana? Berarti harus paham kita. Itu maksudnya, Pak. Ini hanya masalah tanda saja. Karena zaman Rasulullah nggak ada. Al-Quran itu nggak ada harokatnya, Pak. Jadi zaman Rasul itu Al-Quran nggak ada harokatnya, perlu dipahami. Jadi Al-Quran zaman Rasul nggak ada harokatnya. Bahkan nggak ada titiknya. Makanya nanti nyambung dalam ilmu qiraat. Ini pembahasan panjang, tapi intinya adalah bahwa tidak masalah. Jangan menyalahkan Al-Qurannya. Ini hanya ikut perkembangan zaman saja. Oke, kita lanjut. Jadi seperti itu, Pak. Maluhu, hu-nya 2 harokat. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab.
Jadi catatan penting agna Pak ya. Agna hati-hati jangan jangan age. Agna, agna. Nah. Kemudian ayat ketiga. Sayos. Jadi yuk sod itu enggak perlu monyong. Sayos enggak perlu monyong. So. Jadi kalau istilahnya ini lidah, ini gigi bawah Pak. Seperti ini Pak. So. Jadi bibir enggak monyong, enggak so enggak gitu. So. Ya, seperti ini. So. Sayos la enggak gitu. Nah, sayasla naran dzata lahab. Narong ini ikhfa ya. Jadi enggak langsung Pak, enggak Narong, kadang orang ikhfa itu semuanya enggak gitu Pak. Ikhfa juga sebenarnya kalau mau dirinci ada tingkatannya. Namun intinya kalimat narong kita ancang-ancang lidah kita sudah mau gigit kan, za itu gigit. Sayasla narong, mau ancang-ancang Pak. Narong za. Jadi enggak langsung narong, enggak narong. Narong ancang-ancang mau digigit. Narong za gitu. Lidahnya diancang-ancang mau digigit. Oke. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hamma mim bertasdid. Bapak dan Ibu, kalau lihat mim dan nun bertasdid, tasdid itu apa? Tanda W. Itu jangan buru-buru, tahan, sabar. Itu tingkatan gunah tertinggi. Sabar. Banyak orang baca malikin nas, ilahin nas. Loh, lihat itu in annas. Itu nunnya bertasdid loh. Baca yang tepat ditahan dulu. Malikin nas, ilahin. Seperti itu, Pak. Sama, mim juga sama. Jadi jangan sampai baca wamra'atuhu hammalatal, enggak. Wamra'atuhu ditahan, Pak. Tahannya di mana? Di hidung. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Hatab, to enggak perlu monyong, hatab enggak perlu. Hatab, tob. Enggak, tob enggak perlu. Hatab, hatab. Kita coba, Pak. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Fi, Pak. Jangan pi orang Sunda ya, pi ya. Ini buat orang Sunda ya, saya juga orang Sunda ya. Maksudnya ini kesalahan kenapa sih orang Sunda salah baca fa itu? Jadi Pak, di bibir itu ada 4 huruf. Fa, ba, mim, waw. Jadi di bibir ini ada 4 huruf. 4 huruf ini dibagi 2 kelompok. Kelompok pertama itu satu bibir saja yang berfungsi. Jadi di bibir ada 2 kelompok, Pak. Ya. Kelompok pertama itu huruf fa saja. Fa. Kelompok kedua ba, mim, waw. Saya nyingkatnya kalau ke anak-anak BMW biar pada ingat. Ba, mim, waw. Fa itu satu bibir bawah saja. Bibir bawah bagian dalam ketemu dengan gigi atas. Fa. Kalau yang 2 bibir itu ba, mim, waw, BMW biar ingat ya. Nah, masalahnya ada orang bacanya fa ini gabung ke sini. Pa. Nah, ini salah. Pa enggak, fa bukan pa. Nah, gitu, Pak. Nah, ada anginnya. Ya, ada anginnya. Jadi fi bukan pi. Bukan pi, Pak ya. Fi jidiha, hak besar di sini. Fi jidiha. Kemudian naik hak kecil, Pak. Hak kecil mana nih? Nah. Dari hak besar ke hak kecil.
fi jidiha hab ha hab ha hab fi jidiha hab fi jidiha hab ha hab ya ya fi jidiha hablum hablum mim bertasdid ditahan mim bertasdid ditahan fi jidiha hablum mim masad. Oke, ulang lagi. Fi jidiha hablum mim masad. Ya, kita baca bareng-bareng, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Lahabin wa tab. Oke, ayat kedua, Pak. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Kita lanjut, Pak, walaupun ada 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Oke, idza, zanya digigit, Pak. Idza. Yang kedua baru gak digigit. Idza ja. Jangan baca ijaja, bukan ijaja. Idza, gigit dulu. Idza ja. Itu ada tanda alis, Pak. Panjangin aja, jangan ragu. Idza jaa nasrullahi. Nih, wal fath, Pak. Wal fath. Ayat huruf terakhir huruf apa, Pak? Huruf H. H tempatnya di mana? Tenggorokan tengah. Jadi H itu harus gini. Wal fath. Wal fath. Taknya jangan dikokolahin. Wal fath. Bukan fath. Tak. Tak bukan kelompok baju di toko. Jadi yang tepat idza digigit. Idza jaa nas. Nas, Pak. Nas. Bukan nas. Nas. Seakan-akan naos, tapi enggak naos juga. Idza jaa nasrullahi wal fath. 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 Gitu, Pak. Fath. Fath. Itu. Ya kayak gitu, Pak. Jadi jangan fath. Kalau Bapak baca wal fath. Wal fath taknya qalqalah itu. Ya. Fath. Fathu. Oh ya, nanti itu hukum ya. Boleh, Pak, sebenarnya. Fathu gitu. Tapi jangan kedengeran di sendiri ya. Ada itu, ada hukum tersendiri. Nah, boleh itu. Kita yang penting taknya itu, Pak, jangan dipantulkan. Jangan wal fath. Jangan. Jadi simpelnya gini. Wal fath. Fath. Gitu. Fath. Memang kayak gitu, Pak. Idza jaa nasrullahi wal fath. 1 2 3. Fath, fath. Pokoknya ujung lidah ini jangan sampai gerak. Jangan dilepas. Kalau dilepas itu pantul. Fath. Fath, fath, fath gitu, Pak. Fath. Tapi jangan lama-lama, jangan fath. Jangan gitu juga. Nanti jatuhnya saktah, salah juga itu. Ya. Ya. Perlu latihan.
Idza jaa nasrullahi wal fath. Silakan, Pak. Wa ra'aitan, nun bertasydid ditahan. Wa ra'aitan nasa qalqalah sayadkhuluna fi, fa-nya hati-hati. Jangan fi, bukan pi. Fi dinillahi harus ada angin keluar. Afwaja. Saya ingin menerangkan hukum afwaja ini terakhir mungkin ya. Bapak dan Ibu sekalian, ini rumus tersimpel. Afwaja. Bapak dan Ibu semua yang dirahmati Allah, kalau Bapak dan Ibu berhenti pada lafaz fathah tain, Pak, fathah tain ya. Berhenti pada fathah tain, pokoknya itu dibaca 2 harokat. Yang tadinya afwajan jadi afwaja. Kenapa hapusnya? Oh ya, atas. Iya. Ya. Jadi gini, Pak. Wa kana Allahu aliman hakima. Lihat, Pak. Hakima. Nih. Pokoknya kalau berhenti pada fathah tain itu dibacanya 2 harokat. Jadi kayak gini. Kayak gini, Pak. Hakima. Diignore, dibuang ininya tuh. Gitu. Itu berlaku. Jadi hakiman kalau kita berhenti di situ jadi hakima. Afwajan, afwaja. 2 saja. Apa namanya? Mad iwad. Ingat aja Pak Iwan. Mad iwad, biar ingat. Mad iwad. Itu berlaku di semua huruf hijaiyah kecuali tak marbutoh. Kecuali kalau tak yang bulat, Pak. Tak kayak gini. Contohnya antad bahu bakorotan. Maaf. Bakoroh. Nah, kalau berhenti pada tak yang bulat, ini baru nggak berlaku. Jangan dibaca bakorota, enggak. Ini beda sendiri. Ini dirubah jadi huruf H. Baqarah. Baqarah. Jadi intinya adalah mad iwad itu kalau Bapak berhenti pada fathah tain itu dibaca 2 harokat, Pak. Berlaku di semua huruf kecuali huruf tak bulat, tak marbutoh. Gimana cara bacanya? Diganti jadi huruf H. Oke. Jadi dibacanya afwaja. Kalau Bapak baca surah Al-Adiyat banyak tuh. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Itu kalau dilihat semuanya fathah tain. Itu namanya mad iwad. Ya. Oke, itu terkait masalah tanda baca, ya. Memang la itu artinya tidak boleh. Artinya tidak boleh berhenti. Tapi ini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Pada akhirnya terkait masalah tanda baca yang ada di Al-Qur'an, ini ranahnya bukan haram dan wajib, Pak ya. Ini perlu digarisbawahi. Tanda baca yang ada di Al-Qur'an seperti lam. La itu artinya nggak boleh berhenti, Pak, harus lanjut. Ya. Artinya kan bagusnya lanjut. Tapi kalau berhenti boleh. Jadi kesimpulannya biar nggak pusing, tanda baca yang ada dalam Al-Qur'an bukan masalahnya haram dan wajib. Tapi lebih ke arah afdoliyah, afdol. Ya karena waktu sudah masuk Isya ya. Kita cukupkan, insya Allah nanti kita lanjut di pertemuan di pekan depan. Ya Pak. Iya nggak apa-apa. Wala antum, antum. Dia ikhfa, tapi nggak ke eng, nggak wala antum. Ini kesalahan banyak orang tuh langsung eng, wala antum. Terus itu, oh ya, ya mungkin. Insya Allah diundang pekan depan Pak. Ya insya Allah. Jadi wala antum, antum. Insya Allah pekan depan kita kaji ini. Ya mudah-mudahan kajian kita hari ini menjadi sebab kita mendapatkan syafaat Al-Quran pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله